Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dari sini saya akan kembali menginformasikan sebuah informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step, perkembangan Pi Network yang terbaru. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan semuanya sudah terlihat ada semacam event barter cincin emas dari negara Indonesia. Nah, ini sangat mantap sekali, tepatnya di kota Madiun beberapa waktu yang lalu. Dan ini juga dihadiri oleh beberapa macam pionir ya. Nah, ini membuktikan bahwa barter peer-to-peer atau barter P2P masih terus berlanjut di negara Indonesia dan di seluruh dunia antar komunitas Pi Network. Kemudian di sini informasi ini malah disampaikan oleh informasi Twitter ya, dalam bentuk bahasa Cina. Nah, di sini disebutkan pionir asing. Artinya di sini adalah pionir dari negara Indonesia ya. Nah, ini diberitakan langsung oleh Twitter atas nama Wang Zi dari negara Cina. Nah, di sini pionir asing menukar koin Pi dengan emas, dan saya senang akan menukar barang yang lebih berharga di masa yang akan datang. Nah, oke rekan, dari sini langsung saja kita ke informasi berikutnya, masih dalam Twitter atas nama TruePi. Di sini juga memberitakan informasi berkaitan dengan nilai ekonomi tentang Picoin atau Pi Network, dikutip secara langsung oleh BSC News. BSC News memang merupakan salah satu media informasi berkaitan dengan cryptocurrency yang memiliki reputasi yang sangat bagus ya. Nah, di sini lagi-lagi BSC News juga sangat rajin sekali dalam memberitakan informasi berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, di sini diberi judul The Economic Potential of Pi Network, Earning Passive Income ya. Nah, di sini informasi update tanggal 31 Mei kemarin ya, kita bisa mengecek. Kemudian di sini sebelum kita mengecek, rupanya di sini juga ada beberapa macam informasi yang menarik lainnya yang masih dalam Pi Network ya, atau TruePi. Nah, di sini updating 2 jam yang lalu ya rekan-rekan, dan di sini juga masih berkaitan dengan potensi ekonomi terhadap koin Pi Network ya. Disebutkan di sini bahwa ada anggota parlemen Republik dari negara Amerika mengungkap undang-undang cryptocurrency yang baru dengan manfaat potensial untuk komunitas jaringan Pi di negara Amerika Serikat. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa melihat informasinya. Kemudian di sini kalau kita membahas daripada apa yang disampaikan oleh BSC News rekan-rekan, nah di sini potensi ekonomi jaringan Pi menghasilkan penghasilan pasif income ya. Ini sangat mantap sekali potensi yang dihadirkan oleh koin Pi, dan menghasilkan pendapatan pasif adalah salah satu daya tarik utama dan potensi ekonomi ya jaringan Pi setelah mainnet terbuka beroperasi secara full atau secara penuh. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghasilkan penghasilan pasif income dengan jaringan Pi. Jaringan Pi memang telah menarik perhatian dengan pendekatan unik untuk menambang dengan menggunakan smartphone saja. Kemudian di sini dengan pendekatan inovatif dan juga berbasis pengguna ya yang berkembang, jaringan Pi juga memiliki potensi untuk membuka peluang ekonomi bagi individu di industri keuangan terdesentral atau DeFi ya, Decentral Finance. Ini tidak seperti dengan teknologi cryptocurrency tradisional atau kripto tradisional ya, seperti contoh Bitcoin ataupun Ethereum. Proses penambangan jaringan Pi memang dirancang dengan sangat mudah sekali agar bisa diakses dan digunakan oleh semua orang di seluruh dunia yang penting memiliki akses internet. Kemudian di sini juga BSC News menyebutkan untuk mendapatkan penghasilan pasif menjadi kaya memang menjadi daya tarik yang utama ya daripada koin Pi Network. Kemudian saat pengguna terus menambang koin Pi, mereka mengumpulkan saldo yang nantinya bisa meningkatkan atau bisa meningkat ya seiring dengan waktu. Jaringan Pi saat ini memang sedang dalam fase testnet, dan kemudian koin Pi tidak memiliki nilai pasar di luar jaringan, tetapi dapat diperdagangkan setelah open mainnet. Nah, di sini rupanya memang sangat benar sekali. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki saldo available balance, itu rekan-rekan juga bisa melakukan semacam barter peer-to-peer dengan kesepakatan kedua belah pihak ya untuk masalah harganya. Dan itu juga sah, juga boleh, karena saldo di enclosed mainnet atau saldo available balance itu adalah saldo mainnet yang resmi ya, kurang lebih seperti itu, yang memiliki nilai atau harga yang sesungguhnya. Kemudian di sini untuk daripada Pi Network ya atau blockchain Pi bertujuan untuk menciptakan ekosistem tempat pengguna bisa bertransaksi dengan koin Pi
dan juga bisa berpartisipasi dalam aplikasi terdesentral atau dalam ekologi ya, atau ekosistem Pi Network, dan juga bisa membangun proyek mereka sendiri di atas infrastruktur terdesentral. Ekosistem ini dapat membuka jalan baru bagi kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini seiring dengan perkembangan teknologi ya, dan juga ilmu pengetahuan dan juga perkembangan tentang blockchain, tentu banyak sekali blockchain baru yang terus bermunculan, dan juga bermunculan cryptocurrency baru di bursa atau di market ya. Nah, kemudian nanti ketika memang benar-benar Pi Network bisa meluncurkan fase open mainnet, nah apakah benar-benar Pi Network itu juga akan memiliki exchange sendiri, ataupun juga bisa dimungkinkan untuk listing di dalam pasar atau bursa cryptocurrency seperti General Exchange, seperti Binance, Indodax, toko kripto, dan lain-lainnya. Tentu kita masih menantikan informasi yang lebih resmi dari pihak core team. Kemudian di sini kalau kita beralih sedikit rekan-rekan, dan di sini masih dalam tema ekonomi ya, informasi di sini, dan di sini juga ada informasi dari negara Amerika Serikat melalui anggota parlemen mereka ya, yang mana di situ juga disebutkan tentang daripada anggota parlemen Republik mengungkap undang-undang cryptocurrency baru ya. Nah, kemudian di sini kita coba melihat informasi yang lebih detail. Dan rupanya informasi di sini dikutip pada hari ini ya, pada saat konten ini dibuat sekitar tanggal 5 Juni ya rekan-rekan, anggota Parlemen Republik mengungkap undang-undang cryptocurrency baru dengan manfaat potensial untuk komunitas jaringan Pi di negara Amerika Serikat. Nah, di sini ditulis oleh Grace Howell 4 jam yang lalu ya, pada saat konten ini dibuat. Disebutkan bahwa ada anggota parlemen dari Republik Negara Amerika Serikat ya. Ini telah membuat langkah yang sangat signifikan dalam bidang aset digital dengan meluncurkan rancangan undang-undang yang sangat inovatif. Undang-undang yang diusulkan berpotensi merevolusi landscape aset digital dan juga dapat berdampak positif ya untuk komunitas jaringan Pi di dalam negeri atau di negara Amerika. Kemudian kita bisa melihat dari rekan-rekan, sementara untuk detail spesifik daripada undang-undang tersebut memang masih belum diungkapkan secara sepenuhnya. Pengenalannya menandakan pengakuan yang berkembang di antara anggota parlemen akan pentingnya cryptocurrency dan peran mereka dalam ekonomi secara modern. Rancangan undang-undang tersebut bertujuan menangani berbagai macam aspek industri cryptocurrency, termasuk dari sisi peraturan ya, kemudian juga perlindungan terhadap para investor, dan juga mendorong inovasi yang lebih berkembang. Nah, kemudian di sini juga ada semacam Twitter atas nama Keyhur Rohit ya. Nah, di sini ada breaking Republican introduce code breaking crypto bill. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat komunitas jaringan Pi, kemudian proyek mata uang digital terdesentral yang menggunakan perangkat seluler untuk menambang akan mendapat manfaat dari undang-undang yang diusulkan ini jika menyediakan kerangka peraturan yang mendukung. Potensi dampak positif dari undang-undang tersebut pada komunitas jaringan Pi di luar Amerika Serikat dapat dilihat dari berbagai macam perspektif ya, atau sudut pandang. Yang pertama di sini kejelasan peraturan, kemudian juga ada perlindungan terhadap para investor ya, dan juga ada inovasi dan adopsi. Jika rancangan undang-undang mendorong lingkungan untuk mempromosikan inovasi kemudian adopsi aset digital, itu dapat menyediakan platform yang ideal untuk proyek seperti Pi Network untuk bisa terus berkembang. Peraturan dan insentif yang mendukung untuk bisnis di sektor mata uang cryptocurrency bisa mendorong upaya wirausaha ya, mendorong kemajuan teknologi, dan berpotensi memperluas basis pengguna jaringan Pi di negara Amerika Serikat. Kemudian di sini rupanya untuk daripada undang-undang tersebut ya masih dalam fase tahap awal pengembangan. Nah, kemudian di sini kemungkinan juga akan mengalami semacam revisi dan diskusi ya sebelum menjadi undang-undang yang final. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan intinya di sini ada semacam informasi yang cukup bagus ya. Jadi untuk suatu wilayah atau negara atau orang yang memiliki atau regulator ya, pemerintahan, nah di situ juga bisa memberikan semacam rancangan undang-undang baru ya berkaitan dengan cryptocurrency, terutama juga berkaitan dengan proyek Pi Network yang digadang-gadang menjadi proyek blockchain yang bisa merevolusi industri cryptocurrency dan merevolusi sistem cara pembayaran secara global ya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.